Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang dan selamat jumpa di channel YouTube Jalan Keluar. Semoga sobat semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya. Apabila ada sobat yang sedang sakit, saya doakan, semoga cepat sembuh, diangkat semua penyakitnya, dan dapat beraktivitas kembali. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini saya ingin mereview sebuah video yang berjudul bahwa bangsa Malaysia sudah jarang mengganggu dan mengusik bangsa Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi bahwa mayoritas masyarakat Malaysia menganggap rendah orang Indonesia, wabil khusus para pekerja Indonesia. Sehingga, tidak heran tenaga kerja Indonesia sering mendapatkan hinaan hingga perlakuan kasar. Kita selalu lemah dalam penindakan. Penyepelean terhadap Indonesia disebabkan banyak hal, antara lain, buruknya komunikasi antara dua negara, serta minimnya pengawasan di Indonesia terhadap keluar masuknya tenaga kerja. Selain buruknya pengawasan pemerintah pada sektor tenaga kerja legal, hingga pemerintah masih abai dengan perdagangan manusia dan TKI ilegal. Sehingga Malaysia menganggap persoalan tenaga kerja merupakan hal yang remeh. Tapi, semenjak bangsa Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi, negara Malaysia sudah jarang mencari masalah dengan Indonesia. Karena keberanian dan ketegasan Presiden Jokowi dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia, yang membuat negara Malaysia berpikir dua kali untuk terus mengusik kedaulatan bangsa Indonesia. Gak usah lama-lama, kita simak saja video berikut ini. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang ke bawah. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Gojek hanya untuk orang miskin, seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Kambodia, Gojek boleh pergi. Kita bertanya negara mana yang sering mengusik Indonesia. Kalau kita mau berpikir secara realistis, maka jawabannya pasti adalah Malaysia. Negara tersebut dulunya sangat intim dengan urusan masalah bagi Indonesia, mulai dengan Treaty of Manila, urusan kedaulatan wilayah, klaim budaya, hingga urusan olahraga. Tapi semakin kesini frekuensi berita perseteruan semakin mengecil. Lantas apa saja yang membuat Malaysia semakin jarang mengusik Indonesia? Dan apakah Indonesia yang berhasil membuka Malaysia? Ataukah kedua negara mulai menunjukkan persahabatannya? Nah, jadi begini alasan-alasannya. Yang pertama tentu saja kemajuan Indonesia.
Apabila Indonesia dalam kondisi terbelakang, kondisi memprihatinkan, tentu mudah sekali negara-negara tetangga mengusik Indonesia, terutama khususnya Malaysia. Mereka kerap menghina dan membuli dari pencapaian Indonesia yang dulu masih dalam tahap memprihatinkan. Namun akhir-akhir ini di era Presiden Jokowi telah berhasil melebihi percepatan pembangunan di berbagai bidang berbanding dengan Malaysia. Kita tahu mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan COVID-19, hingga hubungan internasional semua nyaris dilahap Indonesia, yang memberikan pengaruh dan dampak signifikan terhadap hubungan masyarakat kedua negara yang dulu dengan mudah merendahkan dan kini mulai berpikir dua kali dalam memberikan statement negatif. Namun walaupun begitu masih banyak orang Malaysia yang mengira Indonesia masih seperti dulu. Sementara Malaysia masih membanggakan kota Kuala Lumpurnya yang menjadi satu-satunya wajah kemajuan di Malaysia. Indonesia secara mengejutkan banyak membangun kota-kota baru secara masif termasuk IKN. Yang kedua adalah jiwa nasionalisme yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia bersatu dan kompak kalau ada ancaman, klaim dari negara luar, khususnya Malaysia. Apalagi Indonesia sangat sensitif terhadap isu tersebut, membuat rakyat secara serentak membela budayanya. Namun terkadang kita juga berpikir bahwa gangguan sedikit juga bisa mempererat persatuan rakyat Indonesia yang berjumlah 278 juta jiwa. Tentu itu bisa menjadi ancaman yang menakutkan bagi Malaysia. Dan terbukti sekarang apabila ada gugatan Indonesia kepada Malaysia, pemerintah Malaysia akan cepat merespon dan menanggapi hal tersebut. Dan itu semua tidak lepas dari peran masyarakat dalam membela bangsanya yang selalu militan dalam bertindak. Apa yang melihat di Indonesia? Kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Yang ketiga adalah militer Indonesia yang semakin kuat dan hebat. Ya, dulu militer Indonesia mengalami penurunan, tapi sekarang militer Indonesia mulai semakin kuat. Dengan adanya pembelian alutsista yang baru, canggih, dan itu membuat Malaysia kaget. Kok bisa Indonesia membeli alutsista yang canggih? Bahkan jumlahnya pun banyak. Dan itu tidak luput dari ekonomi Indonesia yang semakin baik dan baik yang dikelola oleh pemerintahan saat ini. Apalagi awal tahun ini, militer Indonesia mencapai rank ke-13 terkuat di dunia lewat situs Global Firepower, dan militer Malaysia rank ke-41. Dan itu sangat jauh perbedaannya. Maka dari itu Malaysia semakin segan untuk mengusik wilayah kedaulatan Indonesia karena efek deteren Indonesia itu semakin kuat. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang.
Yang keempat adalah prestasi olahraga. Pada era Presiden Soeharto, Indonesia yang baru saja bergabung dengan Federasi Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) pada tahun 1977 membuat heboh dunia olahraga ASEAN. Pasalnya Indonesia secara berturut-turut tanpa ampun menjadi juara umum dalam pergelaran SEA Games pada masa itu. Namun pasca krisis ekonomi tahun 98, kiprah Indonesia di bidang olahraga pun menurun. Dan sayangnya pada masa itu sangat rawan digunakan Malaysia untuk menyerang mental-mental atlet dan supporter timnas Indonesia terutama sepak bola. Malaysia yang pada saat itu memiliki fasilitas dan pengalaman yang lebih mapan kerap memandang remeh Indonesia. Lagi-lagi tak berselang lama Indonesia menunjukkan lagi kualitasnya dalam berjuang di lapangan hijau, membuat Malaysia sekarang selalu kesulitan dan lebih banyak menelan kekalahan ketika menghadapi keganasan timnas Garuda. Ini pun membuat pencinta bola Malaysia semakin pesimis jika meremehkan timnas Indonesia. Bahkan tidak jarang orang Malaysia mendukung timnas Indonesia jika menghadapi para juara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Yang kelima adalah mempertegas status tenaga kerja Indonesia. Bisa saja orang Malaysia mengutarakan tidak membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, namun faktanya tidak semudah itu dalam berucap. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono beserta pejabat-pejabat yang berkepentingan pernah mengancam jika Indonesia siap untuk memberhentikan pengiriman TKI ke Malaysia. Dan tebak apa reaksinya? Ya, pemerintah Malaysia kembali memohon pada Indonesia untuk mengirimkan kembali tenaga kerjanya. Malaysia sejatinya belum siap apabila tanpa tenaga kerja dari Indonesia. Dan lebih jauh daripada itu, orang Indonesia di Malaysia sekarang tidak serta-merta hanya menjadi tenaga kerja buruh. Sudah banyak orang Indonesia yang berhasil menjalankan bisnis ataupun menempati jabatan para eksekutif di perusahaan besar Malaysia. Dan orang Indonesia yang hidup di Malaysia sangat menghormati penduduk setempat. Tidak seperti negara yang satunya, yang akhir-akhir ini kerap menjadi perbincangan dan penduduknya pun mulai semakin banyak di Malaysia. Jadi kalau misalkan Malaysia mau merekrut dari negara lain, itu hak Malaysia, silakan saja. Kan kita juga tidak bisa melakukan. Ya? Tapi Malaysia juga tidak bisa melarang Indonesia untuk tidak mengirimkan. Jadi kita lihat saja kan. Tetapi yang menjadi dasar, Mbak Maifi, kesempatan kerja itu tidak bisa di trade off, ya, tidak bisa ditukar dengan martabat bangsa, dengan dignity bangsa. Kalau Malaysia jelas-jelas sudah mengkhianati apa yang dia sepakati di depan presiden kita, maka apapun cost-nya kita tidak bisa terima itu. Jadi kalau misalkan Malaysia mau ngambil dari lain, ya silakan. Dari dulu juga boleh aja. Kenapa kok dari dulu nggak ngambil dari Bangladesh atau dari mana? Kenapa kok ngambil dari Indonesia? Jadi kita tahu lah. Ini saya udah katam, tenang aja ya. Tapi yang itu yang lebih penting ya. Jadi kita juga harus melihat dalam hubungan bilateral ini, jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia ya. Jadi jangan menang-menangan lah seolah-olah Indonesia kalau nggak ada Malaysia mati gitu. Nggak ada cerita gitu-gitu ya. Jadi kesimpulannya, bahwa bangsa Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan berhasil melewati berbagai tantangan, termasuk krisis akibat pandemi COVID-19. Indonesia bukan hanya bertahan selama pandemi, tapi juga telah mencapai kemajuan dan pembangunan yang signifikan. Di saat pandemi, kita bukan hanya menang, tapi juga membuat lompatan-lompatan kemajuan dan pembangunan. Saat ini, Indonesia terus bertumbuh dan melaju. Indonesia juga telah melakukan lompatan dalam peningkatan nilai ekspor hasil tambang melalui kebijakan hilirisasi. Ini karena kita telah melakukan transformasi tata kelola investasi
dengan menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, dan efisiensi logistik. Pemerintah juga menjalankan komitmen untuk memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia dengan memegang prinsip pembangunan Indonesia sentris. Pembangunan desa juga digenjot agar jumlah desa tertinggal terus menurun. Pemerintah terus melakukan perbaikan iklim investasi dan mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mencetak tenaga-tenaga kerja unggul. Indonesia telah kembali menjadi pemain utama dalam diplomasi dunia. Indeks pengaruh diplomasi Indonesia melonjak pesat, bahkan melampaui Singapura. Semoga Indonesia bisa terus berkembang dan maju, serta dipimpin oleh para pemimpin yang berani, jujur, dan merakyat, serta mencintai kedaulatan bangsa Indonesia. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa, dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.